Wa kana lah ini. Wa kana min fawaidi hadzal hudnah. Wa kana lan ono. Min fawaidi hadzal hudnati iku sebagian saking pira-pira faidahnya perjanjian sementara. Iku sebagian saking pira-pira faidahnya atau hikmahnya perjanjian sementara. Hudna itu perjanjian sementara, perjanjian perdamaian. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi, termasuk faidahnya, hikmahnya adanya perjanjian tersebut yaitu hifdzul mustad'ifin. Opo menjaga piro-piro wong kang lemah atau orang yang lemah. Hifdzul mustad'ifina opo menjaga piro-piro wong kang lemah fi Makkah ing dalam Makkah. Minal muslimina sangking piro-piro wong muslim. Akhirnya selama 10 tahun ini umat muslim yang ada di Madinah termasuk melindungi, ya mungkin termasuk memberi sumbangan masalah makanan atau yang lain kepada umat muslim yang lemah yang berada di Mekah. Jadi dimanfaatkan. Dan juga ini wa islamu katsirin, nah ini wa islamu katsirin, dan masuk Islamnya orang banyak. Wa islamu katsirin, dan masuk Islamnya orang banyak min kufari Quraisyin, dari orang-orang kafirnya orang Quraisy. Dan masuk Islamnya orang banyak min kufari Quraisyin, dari piro-piro wong kafirnya orang Quraisy. Lah kok bisa? Karena bikhtilatihim bil muslimin. Bikhtilatihim kalawan bergaulnya orang kafir, bikhtilatihim kalawan bergaulnya orang kafir, bergaul bil musliminah kalawan orang-orang Islam. Karena orang-orang kafir bergaul dengan orang Islam, akhirnya bisa menilai, oh iya, ternyata Islam itu seperti ini. Dalam Islam memuliakan perempuan. Dalam Islam melarang yang namanya pertumpahan darah, peperangan. Dalam Islam ternyata ada istilah saling menghormati. Yang muda menghormati yang lebih tua, yang lebih tua menyayangi yang lebih muda. Dalam Islam tidak boleh yang namanya mengubur anak perempuan, dikubur hidup-hidup. Tidak boleh yang namanya miras, pencurian. Akhirnya karena orang kafir bergaul dengan umat muslim dengan keadaan seperti itu, mereka tertarik. Dengan secara bertahap, karena waktu yang sangat lama 10 tahun, akhirnya orang-orang kafir banyak yang masuk Islam. Dan juga kenapa ini? Wa maji'ihim ilal Madinah. Wa maji'ihim, dan datangnya orang kafir ilal Madinati ing kota Madinah. Orang-orang kafir mendatangi Madinah. Datang, dan juga wasima'ihim, dan mendengarkannya orang-orang kafir kalamallahi ing Al-Qur'an. Wa ru'yatihim, dan melihatnya orang-orang kafir mukjizatihi ing pira-pira mukjizat Nabi. Wa ru'yatihim, lan melihatnya orang-orang kafir mukjizatihi ing pira-pira mukjizat Nabi. Jadi dalam waktu 10 tahun tidak terjadi peperangan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Akhirnya orang-orang kafir banyak yang masuk Islam. Kenapa? Tadi saya jelaskan, karena orang kafir bergaul dengan umat muslim. Ternyata Islam itu ramah, Islam itu indah tanpa ada kekerasan. Tertarik.
Dan juga sebagian dari orang kafir mendatangi Madinah dan mendengarkan tentang para sahabat mengajari mereka dengan dalil Al-Quran dan hadis. Jadi sebagai orang kafir sambil mengelilingi ketika para sahabat mengajari orang-orang yang awam umpamanya, ternyata para sahabat mengajari bahwasanya di Al-Quran dijelaskan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum, bahwasanya yang namanya orang Islam itu bersaudara, tidak memandang baik itu sahabat Ansor maupun sahabat Muhajirin, tidak memandang itu orang Arab maupun non Arab, semuanya saudara. Sehingga fa aslihu baina akhwaikum, harus berbuat damai. Akhirnya orang kafir kan bisa menilai, oh iya ternyata dalam Islam seperti ini ajarannya, yang memang tidak berada dalam ajaran mereka. Jadi karena yang disampaikan oleh sahabat itu Al-Quran, hadis Nabi, dan didengarkan oleh orang-orang kafir, mereka tertarik. Dan memang bersamaan dengan mendapat hidayah ya, sebagaimana Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau membaca surat Thaha juga bersamaan mendapat hidayah yang sehingga pada akhirnya memeluk agama Islam. Selanjutnya watafarrawah lan konsentrasi. Watafarrawah lan konsentrasi ar-rasul sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi konsentrasi untuk li ta'limil muslimina, untuk mengajari orang-orang Islam. Orang-orang Islam yang dianggap kurang mampu, maka diajari agama oleh para sahabat. Diutus sahabat ini mengajari 10 orang, sahabat ini mengajari 15 orang. Sebagaimana kalau kita ngaji subuh ya, atau maghrib, Mas Farhan muridnya ada 7 orang, Mas Maula ada sekian orang. Nah ini sudah ada di zaman Nabi, paham ya? Sudah ada di zaman Nabi. Jadi memang momen itu dimanfaatkan oleh Nabi. Selain itu, fokus Nabi tentang wa irsalil kutubi lah ini, dan mengirim surat ing piro-piro raja. Lan mengirim surat ing piro-piro raja. Raja-raja negara lain dikirim surat. Isi suratnya menyatakan bahwasanya adalah saya Nabi Rasul terakhir, ingin mengajak kepada raja untuk memeluk agama Islam. Kalau mau fa in aslim taslam, aslim masuk Islam, taslam maka akan selamat. Tapi kalau enggak masuk Islam, maka siap berperang. Kebanyakan raja masuk Islamnya, kecuali yang raja ketika itu menyobek surat tersebut. Jadi isi surat itu aslim taslam, masuk Islam maka akan selamat dunia akhirat. Tapi kalau enggak masuk Islam, siap akan diperangi. Nah ini dimanfaatkan. Terus wabaksil buusi, lan mengirim piro-piro sahabat lan mengirim piro-piro sahabat. Sahabat ini dikirim ke Afrika, sahabat ini dikirim ke Amerika umpamanya ya. Kalau sekarang kan gitu, pondok-pondok pesantren ngambil guru tugas. Mas Fano ditugas ke Kalimantan Timur. Wah. Mas Wahyu tugas ngajar ke Pontianak, Kalimantan Barat, tempatnya Dayak. Terus ada yang ditugas di Jambi umpamanya ya. Itu kan pesantren-pesantren banyak yang seperti itu. Jadi selama 1 tahun ada yang kelas 2 aliyah, ada yang lulus kelas 3 aliyah, tugas khidmah, tugas ngajar. Jadi selama 1 tahun di tempat tersebut nggak dapat bayaran, cuman dapat bisyaro biasa. Ya makan ditanggung, bisyaro berapa, paling 150 100 ya. Nah, cukuplah. Nah, itu banyak pesantren seperti itu.
Mas Agung ditugas ngajar ke mana? Ke Jawa Barat umpamanya. Kalau cocok biasanya oleh namanya PJGT, oleh guru pengasuh tempat diminta lagi, Ustaz, Kiai ini Mas Agung cocok tahun depan biar Mas Agung yang ngajar di tempat ini. Kalau cocok lagi biasanya kawin di tempat tersebut. Nah, banyak guru tugas Ustadz yang ngajar itu sampai sekarang ya nikah di Pontianak karena cocok, bahkan jadi pengasuh ya, jadi pengasuh. Kadang dibuatin pesantren sama orang sama orang kampung sama masyarakat. Itu biasanya kalau di pondok-pondok pesantren banyak yang seperti itu, namanya ba'sul bu'us, mengirim utusan. Kalau dulu sahabat, kalau sekarang ya ustadz lulusan kelas 3 alia umpamanya, ditugas ngajar di mana, di Afrika. Terus wa alimal mu'minuna, wa alimah lan ngerti al mu'minuna sapa pira-pira sahabat. Ba'da zalika ing dalam mengkono-mengkono fawaid atau faidah. Ba'da zalika ing dalam mengkono-mengkono fawaid atau faidah. Annasaddahum ing sa'tuhuni tercegahnya al-mu'minun, tercegahnya al-mu'minun atau terhalangnya al-mu'minun anil baiti, sangkeng Ka'bah. Umat muslim selama itu tidak boleh masuk Baitul Haram. Waruju'ihim, dan kembalinya al-mu'minun, yang dimaksud kembali ke Madinah. Kanah mongko ono opo saddahum, tadi di depannya kanah mongko ono opo saddahum fid dohiri, ing dalam secara dohir, hatman itu penghinaan kepada umat muslim. Seperti di atas tadi, secara dohir umat muslim yang tertindas. Hatman itu penghinaan kepada umat muslim, tapi wa fil batini, lan ing dalam secara batin, izan itu memuliakan. Izan itu memuliakan lahum kepada umat muslim. Wa kuwatan, dan menjadi kekuatan. Wa kuwatan, dan menjadi kekuatan. Buktinya tadi selama 10 tahun orang kafir banyak yang masuk Islam. Terus orang Islam yang masih lemah masalah agama, mereka dikuatkan agamanya oleh para sahabat yang lain. Akhirnya Islam menjadi kuat, Islam menjadi mulia, karena umat muslim semuanya ahli agama dan orang-orang kafir banyak yang memeluk agama Islam. Wa qad sabatah, lan teman-teman tetap. Wa qad sabatah, lan teman-teman tetap liman kedue wong. Syahida kang hadir. Syahida kang hadir ha ing bai'atur ridwan atau bai'at al-mazaya, opo piro-piro keistimewaan. Al-mazaya, opo piro-piro keistimewaan, al-idhamu kang agung. Faminha, mongko iku sebagian sangking al-mazaya. Qauluhu ta'ala, utawi firman-Nya Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahtas syajarah, al-ayat. Laqad radiyah, teman-teman ridha Allahu subhanahu wa ta'ala. Teman-teman ridha Allah subhanahu wa ta'ala anil mu'minina, sangking piro-piro orang yang beriman.
It yubayi'una ing dalam nalaikani berbaiat sapa al mukminin, ing dalam nalaikani berbaiat sapa al mukminin ka ing sira Muhammad tahtas syajarati di bawah pohon. Namanya di sini apa? Hudaybiyah. Kalau umroh biasanya kalau banyak untanya itu namanya Hudaybiyah. Termasuk salah satu rute yang biasa dikunjungi oleh orang-orang Indonesia kalau umroh, termasuk namanya Hudaybiyah. Itu banyak untanya. Lah ini alur ceritanya. Al ayatah nerusno ing ayat. Wa qauluhu lan firman-Nya wa ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor al ayat. Was-sabiquna lan orang-orang terdahulu, orang-orang terdahulu al awwaluna yang awal minal muhajirin sangking piro-piro sahabat muhajirin wal ansor lan sahabat ansor. Al ayatah nerusno ing ayat. Qalah berpendapat al ulama sapa ulama. Hum utawi as-sabiqun alladzina iku wong akeh syahidu kang hadir sapa alladzina, syahidu kang hadir sapa alladzina bai'atar ridwan ing bai'at ar-ridwan, bai'atar ridwan ing bai'at